Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah khosoh yang Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf, yaitu ibadah Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat kepada kita semua dan terkhusus kepada diri khatib sendiri agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena semulia-mulianya kita yang beriman di hadapan Allah adalah yang terbaik ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebagai wasiat takwa pada siang hari ini khatib landaskan dalam firman Allah surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, tetaplah di dalam ketakwaan kalian. Dan hendaknya masing-masing dari kalian yang beriman ini, kata Allah, melakukan kajian ulang atau introspeksi diri, persiapan mana yang sudah kita lakukan untuk menghadapi hari esok. Allah menyebut dengan ghad. Ghad itu artinya besok pagi. Artinya kematian kita dengan hari akhirat itu sangat dekat. Batasannya hanya hari ini sampai besok pagi. Terlalu singkat. Di Allah menggambarkan hari esok yang sebagian ulama mengatakan itu adalah hari sesudah kematian kita atau hari akhirat. Digambarkan pagi oleh Allah hanya sampai besok pagi. Apa yang sudah kita lakukan persiapan untuk besok pagi? Karena hari esok itu hari esok akhirat. Allah menggambarkan akhirat itu hanya besok pagi. Makanya Nabi mengatakan idza asbahta falan tataziril masa. Jika kalian berada di pagi hari, jangan menunda taubat sampai sore hari.
karena sore hari belum jatah kita, belum waktu kita dapatkan. Wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Dan ketika kalian berada di sore hari, jangan tunggu dan tunda taubatmu sampai besok pagi, karena besok belum hak kita. Makanya sebenarnya hidup kita cuma 3 hari. Hari kemarin yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kita jumpai lagi. Kemudian hari ini yang hak kita dari Allah. Dan yang ketiga, hari esok itu belum pasti. Dan ketika Allah menjanjikan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, apa yang sudah kita persiapkan bekal untuk hari esok, dan itu belum pasti. Karena ini masalah waktu. Makanya kata Rasulullah, ada 2 nikmat Allah yang selalu kita lalai dan selalu kita abai di situ. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu. Sehat ini sering kita abaikan, apalagi yang usianya 40 menjelang 60. Itu kebanyakan kita di usia-usia produktif itu di 40, 50. Itu kita selalu mengabaikan kesehatan hanya untuk mengejar harta. Kita korbankan kesehatan kita hanya untuk mencari harta. Tapi nanti di hari tuanya kita korbankan banyak harta hanya untuk mencari sehat. Di saat kita masih produktif 40 sampai 50, sakit-sakit seketek kita acuan, damam-damam seketek kita cuekan, batu selemo segala macam kita abaikan. Yang penting kita begitu ada kesempatan untuk mendapatkan harta, kita kejar. Kita korbankan kesehatan untuk harta. Tapi nanti di hari tuanya di atas 60-an, kebanyakan kita banyak mengorbankan harta hanya untuk mencari sehat. Sampai berubah ke luar negeri pun itu hanya untuk mencari sehat. Dan itu mengorbankan banyak harta. Makanya hari ini ketika kita masih sehat, manfaatkan. Selagi masih bisa beribadah, beribadah. Karena jangan tunggu kita sakit baru kita ingat ibadah. Ketika waktu sehat, kita lupa beribadah kepada Allah. Ketika sakit-sakit baru tak kena beribadah. Yang kedua yang juga sering kita abaikan adalah waktu luang. Banyak kesempatan waktu untuk bisa kita beribadah, untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi terkadang waktu itu terbuang dengan percuma. Makanya hati-hati, waktu ini banyak menjadi penyesalan nanti di akhirat, karena waktu ini juga dihisab Allah. Waktu yang diberikan Allah hari ini sampai nanti kita wafat itu semua tidak percuma, tapi itu semua akan dihisab nantinya oleh Allah. Maka cobalah hari ini kita melakukan berhenti sejenak. Di tahun 2026 ini kita coba berhenti sejenak, kita berdiri di ambang persimpangan hidup. Coba kita menoleh ke belakang, sudah berapa puluh tahun waktu yang berlalu dari kehidupan kita. Sudah berapa lama? Dan coba tengok ke depan berapa sisa waktu yang akan kita jalani. Kalau seumpama hari ini kita sudah berumur 50 atau 60 tahun misalnya. Kalau seandainya kita berada di persimpangan umur 50 tahun, sementara kita dulu balik di umur 15 tahun, berarti kita sudah menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan dosa kepada Allah. Itu sudah kita lakoni selama 35 tahun. Dan coba menengok ke depan berapa sisa umur yang akan kita hadapi. Kalau Rasulullah mengatakan wali ummati sitina wa sabaina sana, umur umatku berkisar hanya 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang bisa melewati itu sangat sedikit ya. Kalau usia kita ditakdirkan 60 oleh Allah, kita hanya akan menjalani sisa hidup 10 tahun lagi. Sementara kita sudah menjalaninya dalam keadaan dosa dan ibadah itu sudah 35 tahun.
Masih bisakah kita menutupi kekurangan kita di waktu sisa 10 tahun? Kalaupun Allah takdirkan 70 tahun, masih sisa 20 tahun ke depannya. Makanya tujuan kita berhenti sejenak untuk merenung kembali apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Kalau memang Allah memberi jatah hidup kita 60 sampai 70 tahun, kita masih ada persiapan sekian puluh tahun lagi. Kalau ternyata benar-benar besok meninggal kita, kira-kira bekal apa yang sudah kita persiapkan? Dan besok pun belum pasti. Maka coba kita renungkan kembali. Setelah kita melakukan berhenti sejenak, kemudian kita lakukan refleksi diri, mempersiapkan apa yang mesti kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita dan hari kehidupan setelah kematian. Dan setelah kita tahu di mana posisinya, baru kita melakukan restart. Apakah kita kembali berjalan di jalan yang sama atau kita berubah arah untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya? Karena kalau kita lakukan hal itu dari saat ini, takutnya kita terlena dengan keadaan yang sekarang sampai nanti kita dimatikan. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan kepada kita, wahai manusia, kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Apabila satu hari terlewati, maka hilanglah sebahagian dari diri kalian. Artinya hidup kita ini hanya menjalani hari demi hari. Satu hari berlalu, sebagian dari tubuh kita hilang. Begitu berlalu berhari-hari, maka lama laun semua tubuh kita akan hilang dalam masa. Maka Allah selalu mengingatkan kita tentang waktu, karena waktu ini dihisab oleh Allah. Maka Allah bersumpah dengan kita minimal di 4 waktu yang harus Allah ingatkan setiap saat. Karena waktu ini berpotensi untuk menjatuhkan kita ke dalam neraka atau bisa menyelamatkan kita masuk dalam surga. Makanya setiap waktu minimal ada 4 waktu itu Allah selalu bersumpah. Wal fajri, demi waktu fajar permulaan hari. Kemudian naik ke wadduha, sudah mulai matahari naik. Kemudian wal asri, matahari sudah kembali condong menuju ke arah terbenam. Baru yang terakhir Allah sebutkan wal laili, malam, waktunya istirahat. Kenapa Allah selalu mengingatkan di 4 waktu ini sumpahnya? Karena nanti sumpah Allah tentang waktu itu akan diminta pertanggungjawab kepada kita. Di usia muda kita seperti apa kita memanfaatkan waktu. Di usia remaja seperti apa kita memanfaatkan waktu. Di usia tua menjelang kematian seperti apa kita memanfaatkan waktu. Dan nanti di hari penutupan usia kita, seberapa banyak manfaat waktu yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya masalah waktu akan Allah tanya nanti, kemana saja waktu itu kita isi dan bagaimana kita mengisi waktu itu. Karena hisab kita nanti per hari. Coba kita bayangkan berapa waktu yang kita butuhkan untuk menghisap amalan kita nanti. Satu hari catatan amal kita itu 1 lembar. Dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita kembali tidur, semua itu dicatat oleh malaikat. Dan selesai 1 hari itu dibawa ke Allah dan diletakkan di Lauhul Mahfuz. Setiap hari seperti itu. Besok turun lagi, dicatat lagi dari mulai bangun tidur sampai kita kembali tidur. Selesai 1 hari dibawa lagi ke Lauhul Mahfuz, disimpan di situ. Di setahun berlalu sudah ada sebanyak 365 lembar catatan amal yang akan kita hisab nanti di akhirat. Dan coba kita tanya hari ini, kalau usia kita 50 tahun, sudah ada 35 tahun yang kita jalani dalam usia di atas balik, yang semua dosa dan pahala sudah dicatatkan oleh Allah untuk kita. 35 tahun kali 365 lembar catatan amal. Berapa banyak lembaran catatan yang akan kita hisab nantinya di akhirat?
Yang melakukan hisab amal itu bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Semua amalan yang kita lakukan hari ini kita akan contreng. Kita akan mereview kembali semua catatan amal kita. Itu yang dikatakan dengan hisab. Makanya Umar bin Khattab selalu mengingat kita, hasibu qabla an tuhasabu, katanya. Hisablah diri kalian hari ini sebelum kalian nanti dihisab. Maka di usia kita yang sudah di atas 50, sebaiknya kita menghisab catatan amal kita sendiri sebelum nanti dihisab Allah, agar hisab itu dimudahkan. Makanya Nabi selalu meminta kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku nanti di hari penghisaban itu dengan hisab yang paling mudah. Maka setelah kita melakukan introspeksi diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat selewat, mulai hari ini sampai hari kematian, cobalah kita melakukan mutaba'ah yaumiyah, evaluasi setiap amalan harian kita. Daripada Allah nanti yang menghisab butuh waktu lama, mendingan hari ini kita bikin target dan catatan amal untuk kita kejar supaya kita nanti dimudahkan hisab. Cobalah masing-masing kita berkutat lagi dengan buku dan penanya. Karena sudah lama kita meninggalkan dua hal itu dalam kehidupan kita. Coba kita bikin target sebelum tidur. Besok apa yang harus kita lakukan? Mulai catat dari pagi, tahajud. Setelah tahajud ada istighfar menjelang subuh, karena itu ditunggu Allah. Setelah itu ada subuh berjamaah. Setelah itu ada sedekah subuh. Kemudian zikir pagi menjelang syuruk. Lanjut dengan syuruk, kemudian baca Quran, lanjut dengan duha, terus sampai ke bawah sampai nanti kita tidur. Apa target-target ibadah yang mesti kita lakukan? Dan buat reviewnya untuk setiap hari sampai 1 bulan. Jadi tanggal 1 misalnya, adakah hari ini kita tahajud? Ada, kita checklist. Istighfar menjelang subuh tidak ada, kita contreng. Subuh berjamaah ada checklist. Kalau kita bikin catatan seperti ini untuk kita hisab amalan-amalan kita, nanti lembaran catatan itu meskipun hancur, terbakar, sudah habis dimakan masa, tapi nanti di akhirat catatan itu akan menghadap Allah. Saya saksinya kalau dia sudah menghisab dirinya sebelum engkau hisab, ya Allah. Ini yang hasibu qabla an tuhasabu. Sebab kalau tak itu catatan amal seperti itu setiap hari, amal kita kan malalalala. Tahajud kadang iyo kadang indah, duha kadang iyo kadang indah, suruh kadang iyo kadang indah, subuh berjamaah kadang iyo kadang indah. Tapi terkadang indah lebih acuk daripada iyo. Maka apakah kita akan pasrah dengan amalan seperti itu terus? Sementara waktu kematian kita semakin dekat, dosa dan pahala sudah banyak kita lewati. Apakah nanti di 35 tahun yang sudah kita lalui dari umur 50 tahun hari ini, apakah semua catatan amalnya baik atau banyak dosa yang sudah kita tumpukkan? Maka mulailah kita mengintrospeksi diri, menghisab diri. Maka setelah itu kita lakukan mutaba'ah, evaluasi amalan-amalan harian itu. Maka kalau kita tidak berani membuat target seperti itu, sampai mati pun amalan kita akan hancur dan centang perenang. Makanya hisablah amalan kita hari ini sebelum nanti kita repot mencontreng nanti di akhirat. Itu bisa makan waktu ribuan tahun. Karena kita tidak akan ingat semuanya. Maka ketika kita lupa, kita menghadap Allah, saya nggak ingat lagi hari ini, tanggal ini, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian. Saya tidak ingat lagi saya pernah melakukan ini atau tidak. Maka nanti Allah panggil dunia kembali putarkan apa yang sudah dilakukan di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jamnya itu, menit itu sekian. Bumi akan diputarkan nanti kembali ini. Oh iya, kita contreng lagi. Kita yang menghisap amal itu sendiri hari ini kita lakukan, besok kita akan mencontreng. Benarkah itu kita lakukan? Dan Allah mengizinkan dunia untuk mereview kembali catatan amal itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Az-Zalzalah ayat 4 itu. Allah mengizinkan bumi untuk memutar kembali apa perbuatan kita. Kita tidak akan pernah bisa terlepas dari hisab itu. Makanya sebelum itu terjadi, lakukanlah hisab untuk diri kita hari ini. Bikin target ibadah dan kita contreng. Buat untuk 1 bulan kalau perlu. Upahan kata rental itu gue itu target, tanggalnya bulan, kosongkan nanti diisi dengan manual.
1, 2, 3 sampai 31. Tanggal 1 apakah kita tahajud? Tahajud checklist. Nanti tanggal 2 enggak, contreng. Jadi kelihatan selama 1 bulan berapa kali kita tahajud. Banyakkah checklistnya atau banyak contreng? Nah, kalau kita tidak menghisap hari ini amalan itu, kita tidak akan pernah tahu hisap kita nanti selamat atau tidak. Maka waktu paling sering kita lalaikan dan ternyata hisap waktu itu sangat mengerikan. Tidak akan beranjak telapak kaki kita nanti di akhirat di hadapan Allah sebelum kita melakukan dan menjawab 4 pertanyaan. Salah satunya adalah waktu. Selama kita hidup, kemana saja waktu itu kita habiskan. Maka introspeksilah diri kita. Setelah itu lakukan evaluasi dan bikinlah target amal yang harus kita kejar dan hisaplah diri kita sebelum nanti Allah akan menghisap, dan mudah-mudahan besok di akhirat kita dimudahkan hisapnya oleh Allah dan kita tidak berlama-lama nanti di yaumil hisab dan kita disegerakan Allah masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin amarna bil ittihadi wa i'tisam bi hablillahil matin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.